harapan besar saya memang yang tadi dikatakan oleh Adi Syarif, semoga acara ini bisa masuk layar kaca dan juga ini sebenarnya keuntungan besar buat saya. Saya menang atau enggak menang, saya langsung didaulat menjadi doktor honoris causa hari ini S3. Yang saya singkat S3 itu sebenarnya ini mungkin syiar Said Soneta, tapi bagi saya ini adalah santri Sunan Syarif Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Abi dan Umi sekeluarga beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Ummul Qura, Dewan Hakim yang kami muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Festival S3 yang mudah-mudahan diberkahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sebutir telur yang diangrami oleh induknya, kemudian menetas menjadi seekor kotok, seekor pitik, tumbuh semakin besar, semakin tinggi, keluar tajinya, keluar jengkirnya, kuruyuk dia berbunyi. Tetapi pada akhirnya makhluk yang bernama ayam ini akan bertemu dengan akhir kehidupannya dengan sebab yang berbeda. Ada yang karena disembelih oleh pemiliknya, ada yang karena penyakit cekak, ada karena penyakit lainnya, ada yang karena kelindas kendaraan. Tetapi yang pasti makhluk yang bernama ayam ini akan bertemu dengan akhir kehidupannya yang disebut dengan kematian. Bermula dari sebiji yang jatuh di tanah, tumbuh menjadi benih, tumbuh menjadi pohon, semakin tinggi, semakin besar, banyak daunnya, berbunga dan berbuah. Ada yang kena ditebang oleh pemiliknya, ada yang kena sambar petir, ada yang kena longsor dia kemudian roboh, ada juga yang kena kebakar. Tetapi yang pasti makhluk yang bernama pohon ini akan bertemu dengan akhir kehidupannya yang disebut dengan kematian. Bermula dari setetes air mani yang hina yang tersimpan di dalam rahim seorang perempuan selama 9 bulan 10 hari. Lahir menjadi jabang bayi, tumbuh menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi tua. Sebabnya yang berbeda. Ada yang karena penyakit, ada yang karena dibunuh orang, ada yang karena setrum listrik, ada yang karena jatuh dari pohon. Tapi yang pasti makhluk yang bernama manusia ini akan bertemu dengan akhir kehidupannya yang disebut dengan kematian. Pak hadirin rahimakumullah, kita semua pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ibu-ibu pasti akan mati, bapak-bapak pasti akan mati, yang kaya mati, yang belangsak juga mati, rakyat mati, pejabat mati. Kita semua pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Biarkan saya duduk dulu sebentar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap awak-awakan itu pasti akan merasakan yang namanya kematian.
Ibu bapak, yang namanya kematian itu bukan cuma sekedar lewat mati, tetapi melewati proses yang disebut dengan sakarat, yang ada zaikohnya, yang ada zauknya, yang ada rasa. Kalau badan kita tertempel serasa dingin, itu zaikoh namanya. Kalau badan kita tertempel api serasa panas, itu zaikoh namanya. Yen nilat kena cabai kroso pedas, itu zaikoh namanya. Yen cangkem kena nguyak kroso asin, eta zaikoh pingaranina. Berarti yang namanya kematian itu melalui proses yang disebut dengan sakarat, yang ada zaikohnya, yang ada zauknya, yang ada rasa. Bagaimana rasanya? Konon Kanjeng Nabi Isa pernah bertanya kepada seseorang yang sudah terbujur lama di dalam satu gua. Kakang, sudah berapa lamakah engkau terkubur di tempat ini? Wahai Kanjeng Nabi Isa, aku sudah terkubur di tempat ini kurang lebih 400 tahun. Bisakah engkau ceritakan kepadaku bagaimana rasanya dicabut nyawa? Walah Kanjeng Nabi Isa, 400 tahun yang lalu nyawaku dicabut, pating seresetnya sampai detik ini masih terasa. Masya Allah. Karena di dunia ini tidak ada yang lebih menyakitkan dibandingkan dengan dicabut nyawa. Betul apa tidak? Jajal randel. Tidak ada yang lebih menyakitkan di dunia ini dibanding dengan dicabut nyawa. Mana buktinya? Gampang kita melihat buktinya. Kalau dijewer cuma sakit, dicubit cuma nyengir, dibacok cuma kelenger, tapi dicabut nyawa saking lara-larane, saking sakit-sakitnya sampai mati. Gak percaya jajal sendiri. Tapi yang pasti yang namanya kematian pasti akan datang kepada kita semuanya. Tetapi jangan khawatir ibu-ibu. Ada penawaran yang datangnya dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang beriman kepada Allah, matinya tidak akan sakit. Amin. Kepentok listrik langsung mati. Datang Kanjeng Nabi Muhammad yang namanya dicabut nyawa itu ada dua macam. Kasya'oroh tu'khodu minal ajib, seperti rambut yang dicabut dari piku. Tapi ada juga orang yang mati ketika dicabut nyawanya menyakitkan sekali. Seperti sutra yang dicabut dari duri. Bagi siapa orang yang ketika mati ketika dicabut nyawanya seperti rambut yang dicabut dari tepung. Untuk orang yang gampang diajak taatnya. Diajak ngaji gampang berangkatnya. Diajak bangun gampang nyumbangnya. Itu matinya gampang. Ibu-ibu yang gampang diajak ngaji gampang, matinya. Amin. Bagi siapa orang yang ketika dicabut nyawa seperti sutra yang dicabut dari duri, bagi orang yang sulit diajak taatnya, gampang diajak maksiatnya. Tapi yang pasti yang namanya kematian satu saat nanti pasti akan datang kepada kita semua. Pasti kita semua akan didatangi yang namanya kematian. Sallu ala Muhammad. Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut nyawa dan merenggut ruhmu dari badan. Seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Juga hartamu tak akan mampu menembusmu dari kematian.
Sallu ala Muhammad. Ada dua cara kematian, tergantung iman dan perbuatan. Ada yang pakai rambut dicabut dari tepung, ini mati bagi yang takwa. Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan derita. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri, ini azab Tuhan yang nyata. Suatu saat pastikan datang, saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut nyawa dan merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jalanan manusia hidup kepada kematian, di tengah-tengahnya ada sebuah rasa. Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, "Akfiru dzikra hadhimil ladzat." Terbanyak olehmu mengingat sang pemusnah semua kelezatan. Di saat orang sedang dicabut nyawa, maka semua kelezatan yang pernah dia rasakan hilang seketika. Katakan hari ini, makanan dan minuman apa yang paling kamu sukai? Rujak cingur, rawon setan, rendang padang, sate Madura. Sebutkan kepadaku hari ini, nanti di saat kau dicabut nyawa, akan aku hidangkan makanan tersebut dengan seenak-enaknya dan selezat-lezatnya. Niscaya kamu tidak akan ingin memakannya, walaupun cuma sekali jilatan. Kenapa? Kenikmatan menjilat hilang di saat nyawa sedang merambat. Katakan kepadaku hari ini, siapa wanita yang paling kamu cintai? Ayu Ting Ting, Hema Malini, Raisya, Maudy Ayunda, atau Natasha Wilona? Bilang kepadaku hari ini, nanti di saat kau dicabut nyawa akan aku tampilkan dia sendirian datang kepadamu tanpa sehelai kain pun ada di tubuhnya. Niscaya kamu tidak ingin memandangnya walaupun dengan 1 detik. Kenapa? Kelezatan memandang hilang di saat nyawa sedang merambat. Kan kepadaku hari ini, musik dan lagu siapa yang paling kamu cintai? Pak Haji Roma Irama, Mansur S, Maggie Z, Gevarvel, Scorpion, White Lion. Bilang kepadaku hari ini, nanti di saat kau dicabut nyawa akan kusetel musik itu seindah-indahnya dan semerdu-merdunya. Niscaya kamu sedetik pun tidak ingin mendengarnya. Kenapa? Di saat nyawa sedang merambat, kelezatan mendengar hilang seketika. Hanya satu yang kita inginkan kepada Allah. Apa nih ya Allah, rasa sakit ini berhenti. Oleh karenanya, ini yang harus kita persiapkan. Ini yang harus kita persiapkan dari sekarang. Momen seperti ini adalah salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak peduli, aku juara 1 atau tidak, tapi yang penting umrohnya aku berangkat. Aku tidak peduli siapa yang juara 1 atau 2 atau sama 3. Yang penting ketika setelah selesai aku mengikuti festival ini, aku keluar sebagai pemenang, menjadi orang yang punya gelar Dr. Honoris Causa S3. Dan aku kepanjangan dari S3 adalah Santri Sunan Syarif Rahmat.
Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali karena ini kalau menurut saya momen paling berharga dan sangat langka, karena yang namanya syiar syair soneta bagi saya ini adalah sebuah rasa syukur kami semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bentuk berterima kasih kita semua kepada Pak Haji Rhoma Irama yang betul-betul sudah menjadikan amal sedekahnya kepada kita semua dan bisa dirasakan oleh semua. Sebenarnya saya ini kan dari kampung ya, yang setiap harinya itu selalu di sawah. Jadinya saya jujur ya, saya bisa di sela-sela saya merangkum sebuah materi yang memang harus dikolerasikan dengan lagunya Pak Haji, itu sungguh luar biasa, sangat sulit dan rumitnya. Begitu juga saya kesibukan sehari-hari di sawah, yang sehariannya saya turun ke sawah. Jadinya ya sudah membelokan enggak boleh gitu. Yang ada syiar. Itu yang saya tadi bilang, kolerasi antara isi materi dakwah dengan lagu soneta yang saya bawakan betul-betul harus selaras, harus betul-betul tepat dengan sasaran. Itu satu. Yang kedua, tantangan saya ya sebenarnya cuma satu. Yang dihadapi sama saya itu adalah guru besar semuanya, itu yang menyebabkan saya agak sedikit grogi atau juga segala macam lah. Di samping itu saya juga kan, saya jujur untuk lagu soneta itu dari kecil sampai sekarang seneng dengerin, tapi untuk apa namanya lirik-liriknya relatif saya nggak hafal sama sekali. Dan lagu ini yang saya bawakan itu sebenarnya baru beberapa hari saya hafal. Itu sangat luar biasa sekali, dan memang setiap orang pasti ada yang namanya seni. Orang pasti punya seni. Segalak-galaknya orang, sesangar-sangarnya orang itu pasti ada jiwa seni di dalam kehidupannya. Oleh karenanya dengan bentuk ada festival syiar syair soneta ini sebenarnya harus menyadari kembali kalau di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita sebenarnya setiap orang itu punya naluri senang kepada seni. Sangat luar biasa antusiasnya, dan juga termasuk yang menyebabkan kami ada sedikit deg-degan dikarenakan memang saya ngerasa kirain cuma sekedar panitianya aja dan akhirnya aja banyak juga yang nontonnya. Ini ya kan yang bikin kalau ketika saya melihat orang banyak kan biasanya kan jadi agak sedikit, bukan agak sedikit grogi ya, memang grogi banget gitu. Harapan besar saya memang yang tadi dikatakan oleh Adi Syarif, semoga acara ini bisa masuk layar kaca, dan juga ini sebenarnya keuntungan besar buat saya. Saya menang atau enggak menang, saya langsung didaulat menjadi doktor honoris causa hari ini, S3. Yang saya singkat S3 itu sebenarnya ini mungkin syiar syair soneta, tapi bagi saya ini santri Sunan Syarif Rahmat.